Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Shalom dan damai sejahtera ada di antara kita semuanya. Marilah persekutuan doa pagi hari ini kita bersama-sama untuk berdoa mengucap syukur. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami bersama-sama dengan saudara kami menghadap hadirat Bapa, mengaturkan puji dan syukur terima kasih atas perlindungan Bapa di dalam istirahat kami semalam. Dan pada hari yang baru Tuhan bangunkan dari rumah kami masing-masing, Tuhan tuntun di tempat ibadah ini. Kami berkumpul bersama untuk merasakan sebagian firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Mohon untuk bimbingan Tuhan, apa yang kami sampaikan agar sesuai dengan kehendak Bapa dan menyegarkan iman kepercayaan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon dan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama merasakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita ambil dari bab 4 ayat yang kedua sampai dengan ke-6. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6 yang demikian difirmankan. Bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kau harus memberikan jawaban kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya untuk dilaksanakan. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau melihat surat Rasul Paulus yang kepada jemaat di Kolose ini, kiranya tidak banyak lagi yang hendak Paulus tuliskan kepada jemaat. Berikutnya ada beberapa nasihat penghabisan sebagai perpisahan yang disampaikan secara pribadi. Kita dapat membedakan di dalam ayat yang telah kami baca tadi, dan Bapak dan Ibu telah mengikuti di dalam pembacaannya. Itu di antara ayat 2 sampai dengan 4 itu nasihat yang hubungannya dengan kehidupan jemaat itu sendiri. Kemudian pada ayat 5 dan 6, nasihat yang berhubungan dengan sikap jemaat terhadap mereka yang masih berada di luar. Jadi ada dua permasalahan, ada dua tujuan di mana surat Rasul Paulus itu, untuk jemaat dan untuk para yang berada di luar jemaat. Tentang kehidupan di jemaat dikatakan bahwa pertama-tama haruslah mereka bertekun di dalam doa. Gereja Kristus akan tetap menjadi gereja yang hidup dan sehat bila mereka tetap bertekun di dalam doa. Gereja bergantung pada seluruhnya kepada Yesus Kristus. Gereja sendiri tidak mempunyai apa-apa dan tidak berarti sama sekali. Hanyalah oleh karena Dia maka gereja ada. Sebab itu gereja haruslah tiap-tiap hari menantikan hidup daripadanya. Gereja harus menantikan Dia dan kedatangannya dengan segala kerinduannya. Gereja harus berdoa. Saudaraku yang kasih, di samping doa, haruslah juga ada kewaspadaan dan tidak menjadikan kita kurang awas, dan mengajar kita berjaga-jaga untuk siuman. Jemaat Kristen hidup di dalam suasana mabuk dan menyangkal kenyataan, tapi haruslah mengawasi dan memperhatikan kenyataan tersebut.
Gereja Kristus di dunia adalah gereja yang bergumul dan harus diketahui apa yang sedang dilakukan di dunia. Gereja mesti menantikan kedatangannya Tuhannya dengan segala kerinduan yang harus mengarahkan dirinya di dalam doa ke masa depan. Tapi doa ini janganlah menjadi jemaat bersikap pasif dan masa bodoh. Saudaraku yang terkasih, doa harus menjadikan jemaat aktif dan insaf akan tanggung jawabnya. Yesus mengajak murid-muridnya supaya berjaga-jaga. Dan juga rasul-rasul berbuat demikian di dalam surat-surat mereka. Di dalam doa dapat kita bedakan dua perkara yang mesti ada, yaitu ucap syukur dan doa syafaat. Sekali lagi, untuk penghabisan kali Paulus berbicara tentang pengucap syukur. Mengucap syukur adalah akibat yang senantiasa dari iman. Jemaat yang hidup dari selamat yang telah dianugerahkan dalam Kristus adalah jemaat yang senantiasa mengucap syukur. Doanya senantiasa doa syukur, tapi juga doa syafaat. Kalau kita berdoa, janganlah untuk seluruh gereja dan berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Kita harus bersama-sama untuk gereja dan untuk semuanya. Bukanlah kita selalu percaya bersama-sama. Demikian juga kita berdoa bersama, kita berdosa bersama di seluruh gereja. Sebab itu doa syafaat haruslah ada. Di dalam doa kita dikenangkan dari segala keperluan gereja yang bergumul dan menderita di dalam dunia ini. Lalu hanya berdoa untuk kepentingan kita bersama, baik di dalam doa maupun doa syafaat. Saudaraku yang terkasih, kita menyadari bahwa yang terdapat di dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6. Kita bacakan ulang. Hendaklah kamu melakukan dirimu dengan bijaksana kepada orang luar, dengan tidak membuangkan waktu. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat dimasinkan dengan garam, supaya dapat kamu mengetahui sebagaimana kamu memberi jawab kepada orang-orang. Berarti di situ tidak hambar. Dengan jemaat Kristen mempunyai tugas terhadap dunia yang bukan Kristen. Allah telah menempatkan jemaat di dalam dunia ini bukan untuk jemaat itu sendiri, tetapi untuk dunia. Sebab itu jemaat yang tidak insaf akan bertanggung jawabnya kepada dunia, bukan lagi jemaat Yesus Kristus. Gereja yang tidak lagi memberi kesaksian di dalam dunia, tidak lagi akan hidup. Gereja dan pekabaran Injil terkait erat dan tidak boleh diceraikan. Gereja dan pekabaran Injil haruslah satu. Saudaraku yang terkasih, gereja dapat memberikan kesaksian kepada dunia melalui dua jalan, dengan kelakuan anggota dan dengan perkataan anggota-anggota. Paulus membedakan keduanya di sini. Pertama, ia menulis tentang kelakuan. Kelakuan dapat menarik perhatian dunia kepada gereja. Dari kelakuan, anggota jemaat dapat keluar satu khotbah. Jemaat dapat menjadi teladan dalam hal persekutuan bersama kasih. Hal ini dapat dilihat oleh orang-orang lain yang harus tertarik kepada Injil. Paulus tidak meremehkan arti kemungkinan ini. Dengan kelakuan orang-orang Kristen, maka orang luar dapat tertuju hatinya kepada Kristus di tempat lain, dan perjanjian baru kemungkinan ini juga telah dipikirkannya. Anggota jemaat haruslah hidup dan berlalu selalu orang bijaksana. Mereka harus menggunakan kesempatan. Tiap-tiap kali Allah memberikan kesempatan dan hal ikhwal yang dapat memberikan arti yang menentukan. Jemaat haruslah tetap awas supaya dapat bertindak bila waktu dan kesempatan itu ada. Janganlah kurang peduli. Jemaat selalu harus berdiri taat dengan tanda yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, jemaat dapat memberikan kesaksian kepada orang luar dengan perkataan-perkataan jemaat hendaklah senantiasa
berkat. Gereja janganlah meninggikan diri atas dunia, lalu bersikap seperti orang Farisi. Gereja harus senantiasa menginsafkan hubungannya yang rapat dengan dunia dan berkata-kata dalam hubungan ini. Saudara yang terkasih, gereja tidak lebih baik dari dunia, tapi gereja hidup dari anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pikiran-pikiran manusia yang saleh. Berita gereja kepada dunia adalah proklamasi kenyataan Yesus Kristus yang menyembuhkan dan memerdekakan dunia. Kalau begitu, maka perkataan gereja adalah mengandung garam. Kita teringat akan perkataan Yesus bahwa kamu inilah garam dunia. Pendeknya, jemaat harus selalu bersiap untuk mempunyai tugasnya di dunia. Tergerak hati sebagai iman, serta gembira sebagai nabi, haruslah jemaat memberi kesaksian tentang Dia. Semua anggota jemaat terpanggil berbuat demikian. Di dalam gereja Kristus terdapat milisi umum. Tiap orang mempunyai bagian di dalam tugas yang besar. Seorang tiada terkecuali atau dibebaskan dari tugas itu. Panggilan ini berlaku untuk siapapun. Juga Petrus pernah berkata di dalam suratnya, hendaklah bersedia senantiasa memberi jawab kepada tiap-tiap orang yang menanya kamu dari hal pengharapan yang ada padamu. Tapi dengan lemah lembut, dengan hormat. Di sini terletak arti adanya gereja di segala masa dan di seluruh negeri ini. Inilah amanat untuk gereja-gereja tua dan gereja-gereja untuk pemula. Dengan demikian, berkali-kali Rasul Paulus menekankan, hendaklah kamu selalu tekun di dalam berdoa. Kita hayati, kita lakukan ajaran ini, dan Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana kewajiban kami bersama-sama sebagai anggota jemaat dan pengikut Kristus. Hendaklah selalu bertekun di dalam doa, baik doa pribadi maupun doa syafaat. Dan tentunya pada pagi hari ini kami juga berdoa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami berdoa Tuhan campur tangan di segala pergumulan yang terjadi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Berkatilah akan karya penyelamatannya. Berkatilah anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam ladang Tuhan untuk pekabaran Injil ini. Dan tuntunlah, gembalakanlah sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul menjadi garam dunia sebagai hal tentang keselamatan kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada negeri ini yang selalu berusaha untuk memulihkan perekonomian. Karena keadaan pandemi saat ini ya Tuhan, perekonomian agak terguncang, namun kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing untuk memulihkan perekonomian di negeri ini. Berilah suatu tuntunan kepada saudara-saudara kami, pimpinan-pimpinan kami yang menyelenggarakan geraknya perekonomian di negara ini, supaya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pemulihan keamanan yang terjadi hiruk pikuk di negeri ini ya Tuhan. Satukanlah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air sehingga dalam satu langkah untuk menguatkan terjadinya dan tekad bulat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan bangsa dan negara ini, presiden dan wakil presiden, para negarawan, para kabinet, dan para wakil-wakil kami ya semuanya Tuhan. Bimbinglah dalam menunaikan tugas kewajibannya untuk mengendalikan keadaan negara ini, memulihkan situasi keamanan, situasi perekonomian, situasi di dalam kesejahteraan, dan situasi menghenyahkan sakit penyakit yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Kami percaya dan Tuhan, kami bersama-sama berdoa ini untuk mohon berkat akan semuanya yang kami sampaikan itu. Kami juga bersyukur Tuhan melindungi tugas-tugas keamanan yang menenteramkan bangsa dan negara kami,
melindungi negara kami dari rong-rongan negara-negara lain yang ingin mengacaukan keamanan di negeri ini. Kuatkanlah anggota TNI dan ABRI ya semuanya ya Tuhan. Berkati di dalam tugas dan kewajibannya untuk mengamankan negara dan berikan kesehatan serta berkat rohani maupun jasmaninya. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kembali berdoa memohon tuntunan sehingga kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami ini dengan selamat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon ampun dan kami berdoa. Amin.